Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini dari rumah masing-masing kita kembali bersekutu bersama dalam kebaktian online GKJ Wirobrajan pada Minggu Paskah keempat 3 Mei 2020. Saat ini kita akan menggumulkan tema mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Diambil dari Yohanes 10 ayat yang pertama sampai ke-10. Mari kita memasuki saat teduh untuk mempersiapkan hati memasuki hadirat Allah. Jemaat dipersilahkan berdiri. Panggilan beribadah. Saudara sekalian, jemaat kepunyaan Allah, marilah kita mempersiapkan diri untuk berbakti kepada Allah dengan menghayati panggilan hidup kita sebagai domba yang telah menerima penggembalaan dari Tuhan. Kita nyanyikan kidung jemaat 20 bait yang pertama dan kedua, O Hari Istirahat. Khotbah dan salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah perhimpunan kita pada saat ini kita khususkan sebagai ibadah kepada Allah dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Kata pembuka. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Ibadah Minggu Paskah keempat saat ini mengambil tema mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Yohanes 10 ayat 9 demikian. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Allah adalah gembala yang memelihara segala kebutuhan kita dalam segala situasi, yang telah digenapi melalui penggenapan karya keselamatan di dalam gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, bersama ibadah hari ini, kita menghayati hidup sebagai domba yang hidup penuh pengabdian dan kesetiaan serta tanggung jawab bagi hormat dan kemuliaan Allah, Sang Gembala sejati. Mari kita mengangkat hati, mengagungkan Allah yang menyelamatkan, memelihara kita sebagai gembala sejati kita, dengan memujikan Kidung Jemaat 322, Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Syukur bagi Dia, Gembala setia yang jaga tetap, anugerahnya juga hariku semua, terang dan gelap. Tenaga dan kuat kerja yang ku buat, kepunyaannya dengan rendah hati hendak ku hormati Yang Maha Esa. Pengakuan dosa. Firman Tuhan dalam Injil Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40 mengajarkan kepada kita demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam segala hal Tuhan menghendaki kasih senantiasa ada di dalam hidup kita. Namun kita telah gagal memberikan diri dengan segenap hati, jiwa, dan raga kita untuk mengasihi Allah. Demikian pula kita tidak mampu dengan pikiran, perkataan, dan tindakan kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyesali dosa-dosa kita. Di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan, kami bertelut sambil mengaku dosa-dosa kami, yaitu dosa-dosa yang kami lakukan, baik dalam pikiran, perasaan, perkataan maupun perbuatan yang tidak berkenan kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan anugerahkan kepada kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melakukan semua kehendak-Mu. Amin. Untuk menyesali dosa-dosa kita, marilah kita nyanyikan kidung penyesalan
Dari Kidung Jemaat 240A, bait yang pertama dan kedua, Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajarlah aku mada indah, kitab Allah surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Jemaat dipersilahkan berdiri. Berita anugerah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kepada kita yang sungguh mengaku menyesal akan dosa dan pelanggarannya dan datang kepada Allah untuk mengharapkan pengampunannya. Inilah berita anugerah bahwa dalam ibadah ini Tuhan berkenan menerima dan menguduskan kita dari segala kejahatan kita. Berita anugerah terambil dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai dengan 25 demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan sebagaimana Kristus telah menyatakan damai sejahteranya bagi kita, maka marilah kita juga hidup untuk berdamai satu dengan yang lain. Ini dengan masih berdiri, kita menyatakan syukur dan kesanggupan kita untuk tetap setia sebagai umat kepunyaan Allah. Bersama kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram benih, mengalir dalam sungai kasihku,
kuasa damai jelang bening. Di jalan maut gelap sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembala, ku ikut Tuhanku, membuat aku tentram bening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kini sebagai domba-domba Allah yang telah disucikan, kini kita sungguh hidup dengan menerima makanan kebenaran, yaitu firman Allah. Mari kita mempersatukan hati kita, merendahkan diri kita, berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, segala hormat, kemuliaan, sembah dan syukur kami naikkan kepadamu. Sebab siapakah diri kami, para pendosa, lemah, sesat dan tidak mampu menyelamatkan diri kami sendiri. Tetapi kami telah menerima rahmat yang agung. Engkau memanggil, Engkau mengkuduskan, Engkau menyucikan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Sungguh hanya karena kasih karunia kami boleh bersuka cita, sebab di dalam Kristus kami telah diampuni, dibenarkan dan dijadikan ciptaan baru. Walaupun kami tahu saat ini kami masih dalam keprihatinan karena kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Kami masih harus menjalani isolasi diri dengan menjauhi pertemuan-pertemuan bersama. Tetapi di dalam ibadah saat ini sekalipun kami tetap merasakan hadirat-Mu. Bahkan Engkau tetap memperkenankan kami dengan mengampuni kami dan menguduskan kehidupan kami. Karena itu Bapa, biarlah kami sebagai domba-domba-Mu kini boleh menerima makanan kekal kebenaran firman Tuhan. Kami mohon ya Roh Kudus, bukalah pikiran, hati dan jiwa kami. Terangilah dengan kuat kuasa-Mu supaya kami sungguh dapat mendengar, menghayati dan hidup sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Kami pun memohon belas kasihan, kiranya Engkau pun berkenan mengurapi hamba-Mu yang hina, lemah dan penuh cacat celah ini, supaya Engkau mampukan untuk menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Kini Bapa, bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Gembala yang baik, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Yang dimana bacaan firman Tuhan juga ditampilkan melalui video. Demikianlah firman Tuhan.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kini kita sudah memasuki Minggu Paskah yang keempat. Karena itu bersama-sama kita juga mempergumulkan tema mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Ada baiknya kalau kita sudah mendengar saksi-saksi Paskah. Dari Minggu Paskah pertama, berita kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Paskah kedua, berita kepada Thomas. Dan juga yang ketiga minggu yang lalu, berita kebangkitan Kristus yang dialami oleh 2 orang murid dalam perjalanan ke Emmaus yang salah satunya bernama Kleopas. Maka kini Minggu Paskah yang keempat, saya ingin tanya, Bapak Ibu Saudara, apa yang dirasakan dalam hidup saat kita sungguh-sungguh menghayati Paskah? Kita sudah melihat mereka sebelumnya saksi-saksi Paskah. Kita melihat sebuah hati yang berubah, benar-benar berubah. Bar 1 minggu, bar nangis, guyu. Saksi-saksi Paskah hatinya kemudian berlimpah-limpah dengan sukacita. Bahkan juga perubahan hidup dari Thomas yang peragu, dari Maria yang berduka, dari 2 orang murid di Emmaus, salah satunya Kleopas yang cemberut, gusar hatinya. Semua kemudian berubah dalam hati penuh damai sejahtera. Lalu bagaimana dengan kita? Karena Paskah bukan peristiwa masa lalu, tetapi kita juga sekarang saatnya menjadi saksi-saksi Paskah. Apa yang kita rasakan saat ini? Kalau memang ada perubahan supaya kita belajar sungguh-sungguh bahwa Paskah bukan hanya perayaan gerejawi,
Paskah itu adalah perayaan hidup. Jadi kalau kita sudah Paskahan, kita juga mampu untuk merayakan kehidupan kita. Dan itulah mengapa Bapak Ibu Saudara, bacaan firman Tuhan hari ini menunjukkan bahwa kuasa kebangkitan Kristus adalah menyatakan kesempurnaan keselamatan yang telah kita terima. Bahwa dengan mati dan bangkit ini mengklaim, ini mendeklarasikan bahwa Allah telah sungguh-sungguh menjadi gembala kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin senang. Betapa tidak kalau Allah sendiri menjadi gembala kita. Bukan sekedar raja belum tentu kenal rakyatnya. Tetapi gembala itu mengenal domba-dombanya. Tetapi saya mau mengajak untuk lebih jujur. Mengatakan bahwa Allah adalah gembala kita, itu sejatinya justru ada sisi-sisi gelap. Maksudnya apa Pak? Begini, mengakui Allah adalah gembala kita, ini juga sejatinya harus kita akui bahwa kita adalah domba-domba. Dan mengaku bahwa kita adalah domba itu banyak sisi gelapnya. Sisi gelap manusia sebagai domba. Pertama, sebagai domba kita harus sadar bahwa kita adalah pribadi yang lemah. Domba itu tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Domba itu tidak mungkin dapat bertahan. Domba itu tidak punya senjata untuk mempertahankan diri. Itulah domba, maka membutuhkan gembala. Demikian kita manusia. Sadari, walaupun kita adalah mahkota ciptaan sekalipun, berakal budi sekalipun, kita pun sejatinya lemah. Kita pun sejatinya tidak dapat melindungi diri kita sendiri. Sisi gelap yang lain, kalau kita domba, sejatinya betapa mudah kita tersesat. Ayam kalau dilepas itu masih bisa pulang. Tapi kalau domba itu sampai tidak pulang apalagi dilepas, dia pasti akan tersesat. Dia tidak mungkin berubah jadi domba liar, melainkan dia akan binasa karena tanpa pimpinan. Sisi gelap kita pun harus kita akui, tanpa Allah kita pun pasti akan tersesat. Lebih gelap lagi, bahwa dalam kegelapan ini betapa domba itu hidup dalam ancaman. Bisa jadi kelaparan karena sulit mencari rumput. Bisa jadi medan yang sulit, belum ancaman hewan buas, singa, serigala, belum ancaman pencuri, perampok. Maka jelas dengan demikian ancaman itu juga tidak dapat kita lawan. Padahal tanpa Allah akan selalu ada ancaman dan akan bisa membinasakan kita. Sisi gelap, Allah adalah gembala. Juga kita harus mengakui bahwa tanpa gembala kita tidak mungkin menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara, betapapun gelap kondisi yang tersesat, lemah, terancam dan pasti binasa, diperhadapkan dengan terang bahwa Allah adalah gembala kita. Dan gembala itu telah datang kepada kita di dalam Yesus Kristus. Inilah keselamatan. Karena kalau Allah mau jadi gembala kita, betapa luar biasanya. Tuhan pasti akan memelihara. Seperti pengakuan Mazmur 23, kalau Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Segelap-gelapnya manusia, kalau gembalanya adalah Allah, kita pasti hidup dicukupi oleh Allah dan tidak akan kekurangan. Itu pemeliharaan Allah. Kalau Allah adalah gembala kita, Ia pasti akan memperhatikan. Dia pasti akan mengawasi. Dia tidak akan pernah terlena dan kita terlewat begitu saja. Tuhan akan selalu memperhatikan, mengawasi karena Ia sungguh mengenal domba-dombanya. Kalau Allah gembala kita, Ia juga pasti akan memimpin.
Memimpin itu artinya dia tidak akan pernah meninggalkan, melainkan justru akan selalu menuntun ke jalan yang benar, menarik dari sebuah kesesatan. Kalau Allah adalah gembala kita, bahkan akan bertindak berani semata-mata untuk menjaga dan melindungi kita dari segala bahaya. Itulah kenyataannya, pemeliharaan Allah, perhatian Allah, pimpinan Allah, perlindungan Allah semua kita terima. Karena ketika kita memiliki gembala Allah, itu berarti sejatinya kita sekarang di dalam Yesus Kristus telah menjadi milik Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan disebut gembala, bahkan dari sisi Allah pun, saya enggak menyebut sisi gelap, tapi ada sisi-sisi pengorbanan yang luar biasa. Berarti Allah akan selalu mencurahkan waktunya untuk terus waspada memperhatikan kita dari bahaya. Berarti Allah akan selalu berani untuk mengorbankan diri bagi hidup domba-dombanya. Dan itu telah dinyatakan dalam Yesus Kristus. Dan itu juga berarti Allah amat sangat mengasihi kita. Karena hidup sebagai gembala juga adalah hidup untuk domba-dombanya. Kasihnya, kesabarannya, perhatiannya juga bagi domba-dombanya. Itu yang dilakukan Allah untuk kita. Kenapa? Karena hari ini dari bacaan Yohanes 10 menunjukkan sisi gelap di lingkungan. Bahwa domba akan selalu dikelilingi para pencuri, para perampok yang akan membinasakan. Itulah mengapa Tuhan Yesus selalu berkata dengan jelas, "Akulah pintu." Saya ulangi ayat 9. "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Kalau Tuhan mengatakan pintu, ini berarti ibarat kandang domba hanya ada satu pintu. Berarti ini mau menunjukkan hanya melalui Allah di dalam Kristus. Ini artinya memang Yesus adalah satu-satunya yang menjadi pintu. Itu berarti Yesuslah yang menjadi jalan manusia untuk bertemu dengan Allah. Melalui Yesus kita itu dituntun dan dihantarkan berbalik dan kembali kepada Allah. Dengan jelas ia akan selamat melalui aku. Dilanjutkan ia akan masuk dan keluar. Apa artinya masuk dan keluar? Masuk dan keluar itu kalau kita di sebuah negeri bisa keluar masuk. Itu menandakan suatu rasa aman. Itu menandakan suatu keselamatan. Jadi baik di dalam kandang ataupun aku keluar, aku tetap dijaga, tetap selamat dalam perlindungan Allah. Inilah perlindungan Allah dalam segala situasi. Ini mau menunjukkan penghiburan. Kalau saya mengatakan penghiburan bukan berarti seperti hiburan TV, hiburan biskup. Penghiburan yang mau dikatakan bahwa ada yang tidak hilang. Ada yang tetap menjadi penghiburan dan harapan kita. Sekalipun susah, lemah dan kekurangan. Apa? Bahwa Allah itu tetap memelihara, melindungi, menggembalakan kita. Inilah Minggu Paskah keempat. Tampaknya Tuhan mau menunjukkan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Memang ada banyak yang dekat dengan domba. Tetapi ada 3 jenis. Mari kita bedakan. Jenis pertama yang disebut pencuri dan perampok. Jenis kedua ini gembala tapi orang-orang upahan. Tetapi yang ketiga adalah gembala yang baik dan gembala sejati. 3 ini dekat dengan domba tapi coba kita perhatikan. Kalau masalah perhatian sama. Pencuri perampok memperhatikan domba. Orang-orang upahan juga memperhatikan domba. Gembala juga memperhatikan domba. Dalam hal ini sama. Tetapi kalau ukuran tujuan, jadi beda.
Pencuri, perampok itu tujuannya mengambil, membunuh, membinasakan. Orang-orang upahan tujuannya untuk menerima upah, bukan untuk menjaga, itu tugas. Tetapi tujuannya yang dikejar hanya upah. Tetapi gembala tujuannya semata-mata karena domba-domba ini adalah milik kepunyaannya. Maka ketika mendengar suara, kelihatan lebih jelas lagi bedanya. Sebab kalau suara pencuri dan perampok, oh domba-domba gak kenal kok. Tidak kenal suara pencuri dan perampok. Kalau suara bagi orang upahan juga tidak mau kenal. Yang penting melaksanakan tugas. Tetapi kalau gembala sejati, dia sangat memperhatikan, dia juga mengenal domba-dombanya, mengenal nama-namanya. Sebagaimana domba juga mengenal suara gembalanya. Beda. Dan kalau kita lihat dari adanya bahaya, pencuri, perampok jelas membahayakan, membunuh, membinasakan. Kalau ada bahaya datang untuk orang-orang upahan, melarikan diri, cari selamat sendiri, gak apa-apa, bukan dombaku kok, yang penting aku selamat. Tetapi kalau gembala yang baik, tidak pernah membiarkan, tidak pernah mencelakakan, dia siap menjaga dan mempertaruhkan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi Bapak Ibu, kalau Minggu Paskah keempat, kita tidak lagi menyaksikan orang-orang yang dijumpai Yesus yang bangkit. Supaya saatnya hari ini kita percaya, di dalam Yesus Kristus ada jaminan pemeliharaan, ada jaminan perlindungan Allah. Sekalipun di masa pandemi corona, ini mau menjadi penghiburan kita satu-satunya, bahwa Tuhan tetap menjaga dan menggembalakan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan karya nyata? Karena tidak cukup mengakui dan mengalami Allah sebagai gembala hidup kita, tetapi juga harus mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Apa yang menjadi bagian kita kalau kita sungguh-sungguh mendapat jaminan perlindungan dan pemeliharaan Allah? Saya mau menyampaikan 3 hal. Tolong rasakan, tolong hayati supaya sekali lagi Paskah adalah perayaan hidup, bukan hanya perayaan gerejawi. Supaya kita sungguh pengakuan kita kepada gembala juga adalah kuasa yang begitu nyata. Di tengah situasi saat ini sekalipun, aku percaya Tuhan menggembalakan hidupku. Ada 3. Pertama, Tuhan mau menunjukkan tidak setiap yang dekat dengan kandang itu adalah gembala. Ada dekat, bahkan masuk kandang. Tetapi karena tidak melewati pintu, mereka adalah perampok dan pencuri. Bapak Ibu, demikian juga tidak semua orang yang kalau masuk gereja juga adalah orang Kristen. Tidak langsung kalau masuk ke GKJ Wirobrajan, oh auto Kristen begitu langsung jadi orang Kristen. Enggak, ingat ukurannya. Bahwa kalau mau masuk kandang lewat pintu, dan pintunya adalah Yesus Kristus. Artinya kalau kita sungguh-sungguh Kristen, bukan masalah kandangnya, bukan masalah gerejanya, tetapi pintunya apakah kita hidup seperti Kristus yang berkorban dan yang melayani. Banyak yang masuk gereja tetapi tidak dengan hati yang melayani, tetapi lebih rutinitas dan lebih banyak ingin dilayani. Itu ya masuk, tapi juga tidak lewat pintu. Jadi awas, keinginan-keinginan duniawi masih ingin dilayani. Itu sejatinya sama juga dengan pencuri dan perampok, hanya ingin mengambil, tetapi tidak ingin memberi dan melayani dalam hidupnya. Pelayanan itu adalah saksi nyata bahwa Allah ada dalam hidup kita, adalah pelayanan. 2, kita juga perlu belajar bahwa ukurannya adalah suara gembala,
Mungkin masuk kandang tetapi nggak kenal suara gembala. Sebab domba hanya mendengar suara gembala. Kalau kita ngaku Kristen tapi juga tanpa pendengaran, tidak pernah mendengar suara Allah gembala kita, tidak pernah membaca firman Tuhan, lah itu podo wae Kristen karepe dhewe. Orang Kristen seperti ini ya ngaku Kristen tetapi ukurannya adalah pengalamannya, bukan firman Tuhan. Saya perlu mengulangi penjelasan kemarin. Betul pengalaman itu nyata tapi jangan dipegang. Sebab yang namanya pengalaman orang itu berbeda-beda masing-masing. Sebab pengalaman sekarang dengan pengalaman besok juga beda lagi, berubah-ubah. Maka enggak boleh yang jadi pegangan itu mong pengalaman alias karepe dhewe. Kalau kita mengakui Allah gembala kita, maka kita harus juga mendengar. Mungkin Kristen tetapi kalau dia tidak pernah mendengar, betapa sering lebih mudah merendahkan, menghakimi, menjelekkan, bahkan termasuk saudara sendiri. Mungkin Kristen tetapi banyak perkataannya tidak membangun, bahkan menyakitkan orang lain. Itu yang terjadi. Ya deket kandang tapi rusak. Karena tidak dengan suara gembala tapi suarane karpe dewe. Kristen tanpa pendengaran juga enggak bakal bertumbuh, apalagi akan berbuah. 3. Mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Ini mau menunjukkan kalau Allah sungguh gembala kita. Maka iman pun harus dengan kesabaran. Yang berbahaya, saya harus mengatakan, yang seperti pencuri, perampok itu dekat dengan kandang tapi jelek. Karena memang gak sabar. Apa hubungannya dengan sabar? Begini, kalau Tuhan tadi mengatakan gembala mengenal domba dan domba mengenal suara gembala, ini artinya ada kedekatan gembala dan domba. Ini artinya betapa pentingnya relasi. Kalau mencuri itu tidak mementingkan relasi, mementingkan materi. Tetapi iman mementingkan relasi daripada materi. Ini mau menunjukkan kepada kita, kalau kita itu mengutamakan relasi. Relasi itu harus dibangun dengan proses. Dan proses selalu membutuhkan kesabaran. Maka yang mau saya sampaikan adalah, sabar itu adalah bagian dari bersaksi. Pencuri perampok belum tentu niatnya jahat. Neng gak sabar ngopeni wedus, ya lalu mencuri dan mengambil. Jadi justru ketidaksabaran inilah jiwa-jiwa perampok dan pencuri. Ketika kita tidak mau taat, ketika kita tidak mau hidup kita diproses oleh gembala, itu sejatinya kita sudah punya mental pencuri dan perampok. Ketika kita setiap hari mau sambat, ngeluh terus, bersungut-sungut, itulah sejatinya kita meragukan kasih dan pemeliharaan Allah. Itu ya mental pencuri dan perampok. Dan terlebih banyak, orang-orang itu relasinya rusak karena berhubungan dengan orang yang tidak sabaran. Ora sabar dadi mutung, ora sabar dadi mangkel. Itu karena tidak sabar, merusak, mencuri, merampok. 3 hal itu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu mari. Tidak cukup mengucapkan. Tetapi yang lebih adalah mengakui dan mengalami bahwa Tuhan Yesus adalah gembala kita. Inilah penghiburan kita yang sejati, penghiburan kita yang kekal. Mengakui Yesus adalah gembala kita juga harus mengakui sisi gelap kita. Kita domba yang lemah, sesat, bahkan binasa tanpa pemeliharaan Allah. Mengakui sisi gelap lingkungan kita ada ancaman pencuri, perampok, dan pembunuh. Tetapi juga menyadari betapa gelap hidup kita. Kalau kita tidak bersaksi, kalau kita tidak mengambil bagian lewat Kristus, kita tidak berbeda dengan perampok dan pencuri. Kalau kita tidak mau melayani, kalau kita tidak mau hidup dalam pendengaran, kalau kita tidak mau membangun kesabaran berelasi baik satu dengan yang lain,
Itulah sifat-sifat orang-orang yang mencuri. Hari ini kita mau diajar banyak sisi gelap. Sisi gelap diri kita, sisi gelap ancaman, sisi gelap kita pun bisa menjadi perampok dan pencuri. Tetapi Tuhan mau mengajarkan betapapun rapuh, tidak sempurna dan gelap, semua bisa diatasi dengan kesempurnaan kasih Allah. Supaya dalam masa pandemik ini banyak juga kelemahan, kekurangan, tetapi percayalah bahwa kasih yang sempurna dapat mengatasi sebagaimana kasih Allah juga telah mengatasi segala kegelapan kita. Ingat, pemeliharaan, perlindungan, pengawasan Sang Gembala menunjukkan bahwa kasih Allah kepada kita adalah sempurna. Maka apapun keprihatinan kita saat ini juga akan bisa kita hadapi. Kondisi keuangan tidak sempurna, kesehatan tidak sempurna, tanggung jawab, tugas, beban berat. Tetapi mari kita hadapi dengan kasih yang sempurna. Sebagaimana kasih Allah tetap sempurna bagi kita di saat ini. Selamat bersaksi, apapun kondisi kita, posisi kita, tetaplah melayani, mendengar firman, dan tetaplah bersabar. Inilah kesaksian nyata di dalam karya hidup kita untuk menyatakan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita memasuki doa. Terima kasih Bapa, Engkaulah Gembala kami yang sempurna. Engkau telah memberikan segala-galanya. Engkau selalu mengawasi dan memperhatikan kami, selalu terjaga bagi kami domba-dombamu. Engkau berani mengorbankan segala sesuatu supaya kami terlindungi. Bahkan Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna dan memberi segala yang kami butuhkan, bahkan memberi yang terbaik. Supaya dengan demikian pengakuan kami juga menjadikan penghiburan kami di saat seperti ini. Benar kondisi kami tidak sempurna, tetapi kasih Allah tetaplah sempurna. Sehingga kami percaya betapapun di dalam masa sulit dan berat, kami pasti tetap selamat. Di dalam kondisi yang penuh dengan penderitaan, keselamatan kami tidak berubah dan kesetiaan Allah tetap berlimpah-limpah. Terima kasih atas penggembalaanmu, meski kami sadar bahwa begitu banyak sisi gelap dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah dengan jaminan pemeliharaanmu Bapa, kami pun boleh diubahkan. Supaya kami pun tidak menjadi pencuri dan perampok. Ketika kami tidak mau melayani dan hanya ingin mengambil. Ketika kami tidak mau mendengar karena kami hanya mengandalkan pengalaman diri kami sendiri. Dan ketika kami tidak mau berelasi semata-mata karena kami tidak mau sabar dalam kehidupan, kami lebih banyak mengeluh. Sejatinya kami telah menjadi pencuri dan perampok yang justru berhadapan dengan Sang Gembala sejati. Ampunilah dosa kami Bapa. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Pengakuan Imam Rasuli. Marilah kita meneguhkan kembali apa yang kita percaya tentang karya Allah dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah dengan mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan duduk kembali. Dan kini mari perkenankan saya hantarkan untuk bersama-sama menghaturkan syukur bersama dengan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang telah mencipta, memelihara kami dengan kasih setia, dan memberikan kami pertolongan dan penghiburan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya firman-Mu yang meneguhkan jaminan keselamatan kami, sungguh menjadikan kami domba yang taat, sungguh menjadikan kami hidup sebagai pintu-pintu Kristus untuk membawa banyak jiwa mengenal Allah. Ubahlah hidup kami seturut dengan kuasa firman yang telah kami terima. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini juga kami memanjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi kehidupan dunia di tengah wabah virus corona. Karena kami percaya Engkau tetap yang mengendalikan alam semesta. Kami mohon oleh rahmat-Mu, Engkau berkenan segera mengakhiri wabah ini dan memulihkan kehidupan dunia. Engkau yang tahu cara dan waktunya. Dan kami percaya bahkan di dalam keprihatinan ini Engkau tetap turut bekerja dan mendatangkan kebaikan di tengah kami mengalami keprihatinan saat ini. Kuatkan kami semua, maka pakailah pemerintahan bangsa kami di dalam segenap hikmat dan kebijaksanaannya, supaya terus memulihkan kehidupan dan mempertahankan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Mampukan kami sebagai masyarakat juga mau mendengar dan menaati dalam gaya hidup menjaga jarak, dalam menaati pelarangan mudik dan berbagai himbauan, supaya dengan demikian kami boleh bekerja sama dan melalui ketaatan kami, wabah ini juga boleh segera diakhiri. Bapa, kami pun membawa serta bagi mereka yang terbaring, baik sebagai pasien PDP maupun ODP. Kami mohon lawatan-Mu Tuhan untuk mengaruniakan kesembuhan dan penghiburan. Tetapi juga bagi mereka yang terdampak secara ekonomi, kehilangan penghasilan. Ya Bapa, ingatlah setiap perbuatan tangan-Mu, supaya mereka tidak hidup di dalam kekurangan. Supaya mereka belajar percaya bahwa kehidupan bukan karena kekuatan tangan manusia. Peliharalah mereka semua oleh kasih dan rahmat-Mu, supaya sebagaimana janji-Mu dalam kelemahan, di sanalah kuasa dan kesetiaan Allah sempurna. Kami pun berdoa bagi gereja-gereja. Pada saat ini adalah saat terbaik untuk berbela rasa, untuk merayakan Paskah dengan membagi pengharapan, untuk merayakan Paskah untuk melayani, mendengar setiap jeritan. Bahkan dengan penuh kesabaran kami pun turut menangis dan menopang segala keprihatinan bangsa kami. Maka mampukan kami untuk terus bersekutu dan bertumbuh dalam firman. Mampukan kami untuk tetap mengambil tugas pelayanan dan kesaksian di tengah keprihatinan saat ini. Juga bagi jemaat-Mu yang sakit, usia lanjut, ataupun juga disabilitas. Kepada mereka semua kami bawa di dalam hadirat-Mu penuh kekudusan dan perlindungan. Jauhkanlah mereka dari penyakit, godaan, kecelakaan. Tambahkan kepada mereka kesehatan, kekuatan, dan kesembuhan. Demikian juga bagi keluarga yang menunggu. Tuhan juga karuniakan kesabaran dan tanggung jawab penuh sukacita di dalam merawat segenap warga yang sakit, warga yang usia lanjut ataupun disabilitas. Pada akhirnya Bapa, kami juga mendoakan bagi pergumulan kami di dalam kewajiban bekerja, belajar dan beribadah di rumah.
Biarlah kami tetap dapat menyelesaikan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Biarlah kesempatan ini bukanlah untuk mengeluh, tetapi kami menemukan tugas dan hal-hal baru, baik tanggung jawab rumah tangga ataupun kami dapat melakukan banyak hal secara kreatif. Mari karuniakan hikmat supaya perubahan tidak harus menjadikan kami mengeluh, supaya kelemahan tidak menjadikan kami berputus asa, tetapi di sanalah rancangan Allah pun boleh dinyatakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah seru doa syukur, inilah permohonan kami yang panjang tetapi jauh dari sempurna. Tetapi karena Gembala kami sempurna, kami percaya Engkau juga akan menyempurnakan permohonan syafaat kami menurut pemeliharaan dan perlindungan yang kami terima dalam kasih karunia keselamatan Yesus Kristus. Dengarkanlah doa kami Bapa, dan jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Gembala kami yang setia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan syukur. Dasar firman Tuhan dalam persembahan kita ambilkan dari Roma 12 ayat yang pertama demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Selama jalannya persembahan, kita pujikan Kidung Jemaat 285, bait pertama, 3, dan 5. Tuhankulah gembalaku. Tuhankulah gembalaku, olehnya ku tentram di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Takut hatiku di jurang maut gelap, Engkau sertaku, tongkat-Mu menghiburku tetap. Kebajikan-Mu Kau beri seumur hidupku, telah ku tinggal selamanya di rumah Allahku. Marilah persembahan ini kita haturkan kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan dan kelancaran kegiatan ibadah pada hari ini. Terima kasih telah menuntun kami dari awal rangkaian acara ibadah hingga menuju akhir. Terima kasih atas firman dan penggembalaan-Mu melalui Bapak Pendeta Yusef Kristianugroho. Kiranya firman tersebut dapat tertanam di dalam hati kami, dan kami nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Tuhan Bapak Pendeta dalam pelayanan dimanapun Engkau utus.
Pada saat ini kami juga membawa persembahan, kiranya persembahan yang tidak sebanding dengan berkat-Mu yang selalu mengalir kepada kami, kiranya Engkau sucikan dan berkenan atas persembahan ini. Dengan adanya persembahan ini, boleh kami pergunakan untuk keluhuran dan kemuliaan nama-Mu, khususnya untuk pembangunan jemaat-Mu di GKJ Wirobrajan. Setelah ini kami akan bersama-sama undur dari hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu agar dilancarkan dalam segala kegiatan kami. Dan kiranya bagi keluarga kami masing-masing yang ada di rumah kami, Engkau tuntun dan sertai dalam kehidupan bersama dengan lingkungan sekitar kami. Dapatkan kami menjadi terang dan pelita bagi saudara kami yang ada di sekitar kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kiranya Engkau sempurnakan dan hanya kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kini mari kita siap untuk diutus, untuk mempersaksikan Allah dalam karya nyata hidup kita. Jangan hanya mengukur dekat dengan kandang, karena boleh jadi menjadi pencuri ketika tidak mau melayani, tidak mau mendengar dan tidak mau bersabar. Bersama kita diutus dan kita menyiapkan hati bersama pujian Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Demikianlah Bapak Ibu Saudara, ibadah Minggu Paskah keempat pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita terima memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan di tengah situasi keprihatinan yang kita alami sekarang ini. Tetap semangat, tetap sehat, belajar, kerja, dan beribadah di rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.